H1 yang perlu diwaspadai di sini ada drawback rally. Nah, ini di sini ada drawback rally. Nah, di sini ada drawback rally. Jika nggak mampu menembus, kemungkinannya dia bisa menguji ini, ya, menguji area ini atau yang bawahnya ini, ya. Nah, ini. Kalau misalkan tembus ya, dia bisa aja tembus ya. Naik ke atas lagi ya. Kalau emangnya nanti nyebrang ya kita cancel aja. Yang penting saya pribadi ada plan di area ini. Dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Teman-teman perlu cek di sini ada rally base drop. Nah, sini ada rally base drop. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, alasan dia bisa mantul di sini. Ini kita cancel karena EMA-nya udah nyebrang, jadi area yang cukup menarik masih di sini. Di sini ada rally base drop, ada drop base drop yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Di 240 di sini ada rally base rally yang searah dengan tren, dan di sini ada area sideways ya, dan cukup dekat dengan EMA 200. Dan ada beberapa area yang cukup menarik. Yang pertama di sini ada rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200 ya. Jadi ini cukup menarik. Dan yang kedua nih area agresif, ada drop base drop. Di sini ada drop base drop dan ada EMA 200 di dalamnya. Jadi ini cukup menarik. Ini yang konservatif, area kedua di sini agresif, di sini ada drop base drop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah tetap di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu, dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan mulai bahas dari SAU USD. Nah, SAU USD ini kondisinya sekarang lagi di H1 juga udah mulai kelihatan uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Dan sekarang dia tertahan di rally base drop D1. Nanti kita lihat untuk di H1 yang perlu diwaspadai di sini ada drop base rally. Nah, ini di sini ada drop base rally. Nah, di sini ada drop base rally. Nah, yang perlu diwaspadai di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ini memungkinkan dia untuk memantul, dan di sini ada area sideways yang cukup panjang. Harusnya di sini juga perlu diwaspadai, biasanya mantul di area ini ya. Kita akan coba lihat di D1. Nah, di D1 ini kenapa dia tertahan di sini? Nah, ini kenapa dia tertahan di sini? Karena di sini ada rally base drop di D1 ya. Dia tertahan. Kalau misalkan dia emang benar-benar tertahan di sini dan nggak mampu menembus, kita akan coba perkecil lagi sedikit ya. Kita akan perlebar. Nah, jika nggak mampu menembus, kemungkinannya dia bisa menguji ini ya, menguji area ini atau yang bawahnya ini ya. Ini kalau misalkan tembus ya, dia bisa aja tembus ya, naik ke atas lagi ya. Jadi area rally base drop ini masih menjadi area yang cukup kuat. Ini udah dites beberapa kali ya, 1, 2, 3 kali dia masuk dan masih belum tembus. Dan area ini harusnya udah nggak fresh ya, udah masuk cukup dalam, kisaran 80 sampai 90%-an. Jadi area ini udah nggak fresh dan rawan juga tertembus. Tapi karena ini di time frame yang cukup besar, biasanya area seperti ini juga cukup kuat juga ya. Dan kondisinya untuk di D1 ini lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita punya beberapa area yang cukup menarik. Di sini ada Prozone dan ada EMA 200-nya ini, teman-teman ya. Setelah itu di sini ada drop base rally, ini ada quick retest 2 kali, ini ya juga cukup kuat tapi cukup lebar juga. Di sini juga ada drop base rally juga. Ini udah masuk cukup dalam ya. Ini udah dites 1, 2, 3, 4 kali dia dites di area ini. Area ini sebenarnya juga nggak fresh, cuman karena ini di time frame besar, biasanya meskipun nggak fresh itu juga bisa dites beberapa kali gitu ya. Jadi beberapa area yang cukup menarik untuk di D1 itu yang perlu diperhatikan.
Oke, kita akan bahas di pair yang lain. NZD-CHF ini di 240 harusnya plannya. Ini adalah kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya area di sini drop base drop ya, drop base drop. Nah, di sini ada drop base drop dan ada EMA 200-nya ya. Cukup menarik ini. Tapi masih cukup jauh dari harga ya. Kalau emang emangnya nanti nyebrang ya kita cancel aja. Yang penting saya pribadi ada plan di area ini ya. Kita kembalikan ke 60. Kita akan lanjut. NZD-CAD kondisinya lagi nggak jelas. AUD JPY kondisinya lagi nggak jelas. Euro CAD lagi nggak jelas. USD CF lagi nggak jelas. GBP NZD lagi nggak jelas. AUD USD juga lagi nggak jelas. Ini banyak pair-pair yang nggak jelas masih trennya. Euro AUD lagi nggak jelas, GBP USD lagi nggak jelas, USD CAD lagi nggak jelas. BTC USD ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Teman-teman perlu cek di sini ada rally base drop. Nah, sini ada rally base drop. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, alasan dia bisa mantul di sini karena di sini ada rally base drop ya. Kemarin kita nggak ambil ya. Kemarin kita nggak ambil, nggak ngelihat ya. Kita belum charting untuk supply and demand. Kemarin ada aktivitas yang lain jadi kecolongan ya, kecolongan. Tapi nggak apa-apa, bukan rezeki ya, bukan rezeki. Tapi bagi teman-teman yang misalkan sudah entry di area ini harusnya udah di 1/1 ya. USD JPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas. NZD JPY ini areanya ada di H4. Nah, ini di H4 kondisinya lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin kita punya dua area yang cukup menarik. Ini kita cancel karena EMA-nya udah nyebrang. Jadi area yang cukup menarik masih di sini. Di sini ada rally base drop, ada drop base drop yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 ya. Saya punya area di sini ya, saya punya area di sini. Oke, kita akan kembalikan ke 60. GBP JPY kondisinya lagi nggak jelas. GBP CHF kondisinya lagi nggak jelas juga ya. GBP CAD ini kondisinya di 240 ya. Di 240 di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan di sini ada area sideways ya dan cukup dekat dengan EMA 200. Ini cukup menarik, cuman cukup lebar juga areanya ya. Kita ke 60 lagi. GBP AUD kondisinya lagi nggak jelas. Euro NZD kondisinya lagi nggak jelas. Euro JPY kondisinya lagi nggak jelas. Euro GBP kondisinya lagi nggak jelas. Euro CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 dan ada beberapa area yang cukup menarik. Yang pertama di sini ada rally base drop yang searah dengan tren dan ada EMA 200 ya. Jadi ini cukup menarik dan yang kedua ini area agresif ada drop base drop ya. Jadi yang paling menarik di atas ya. Ini cukup menarik sih area ini. Untuk di Euro CHF. Kita lanjut, CHF JPY kondisinya lagi nggak jelas. CAD CHF kondisinya lagi nggak jelas. CAD JPY lagi nggak jelas. AUD NZD kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 tapi nggak ada area yang cukup menarik. Kemarin ini kenapa dia mantul di sini? Karena sini ada drop base rally kalau teman-teman cek. Nah, ini ya. Dia mantul di sini alasannya karena ada drop base rally. Sini ada DBR. Kita lanjut, AUD CHF kondisinya sekarang lagi nggak jelas. AUD CAD kondisinya lagi uptrend ya, tapi nggak ada area yang cukup menarik juga sih. Ya nggak jelas juga, trennya masih belum terbentuk dengan bagus. NZD USD ini areanya di 240 ya. Kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Ada beberapa area yang cukup menarik. Di sini ada drop base drop dan ada EMA 200 di dalamnya. Jadi ini cukup menarik. Ini yang konservatif. Area kedua di sini agresif. Di sini ada drop base drop ya. Jadi dua area cukup menarik ya, searah dengan tren juga sesuai dengan rules kita gitu ya. Oke, kita akan kembalikan ke 60 lagi. Kita lanjut, Euro USD kondisinya lagi nggak jelas.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Siapa tahu kita bisa sharing di situ dan siapa tahu ada kesamaan plan yang mungkin memperkuat keyakinan teman-teman gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi ini bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing ya. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.